Iya, untuk ngaruh. Iya, nanti di kamarnya lah. Iya, orang-orang itu berlegal lah. Legal. Tapi ini waktu dibawa mau katanya suruh ngaji sih kok. Lagi kirain suruh ngaji si Wasip kok. Bukan, untuk aku langsung. Tidak. Ustaz ini tidak kita suruh ngaji, tidak mendengar saja. Jangan takut. Jangan takut. Mendengar aja mantol. Oh iya, semua sih udah. Pulang juga. Oh, Bismillah ya, Ibu, Bapak, kita lanjut sedikit. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Sekarang tafsir atau makna dari ayat tersebut menurut ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau di sini, haqqaqatu tauhid ay khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki wal ma'asi. Jadi maksud dari pengertian benar tauhidnya itu adalah yang pertama. Jadi kita mengukur diri kita masing-masing. Nah ini enak. Ilmu ini yang harusnya kita amalkan, kita pelajari. Jadi tauhid itu adalah seseorang yang khallasahu wasafahu. Dia memurnikan, dia mengikhlaskan, ya. Wasafahu sama, ya. Memurnikan juga artinya. Mengikhlaskan, dia murnikan, dia sucikan minasyawaib syirki. Segala kotoran kesyirikan apa saja. Tadi sudah dijelaskan. Mau dibilang ini, mau niat ini, karena mau di sini, mau di itu, ya. Semua itu dia tinggalkan. Kemudian wal ma'af, demikian pula dengan maksiat. Dia tinggalkan maksiat karena Allah. Nah ini juga. Maka luar biasa Pak Ibu ya. Dari malam sampai pagi, bayangkan ini untuk laki-laki contoh misalnya. Dia tinggalkan perbuatan maksiat. Misalnya dia tinggalkan judi. Ya. Harus niat karena Allah Pak. Kalau enggak rugi kita. Bayangkan, ya Bang ya. Hari ini hari Sabtu. Ketika dia bangun, dia pergi kerja, dia harus niatkan, ya Allah, hari ini aku niatkan tidak mau bermaksiat, apapun bentuk maksiatnya, aku tidak mau lakukan karena Engkau, ya Allah. Semuanya. Termasuk juga yang lain-lainnya. Ya, dosa-dosa apa saja dia niatkan, dia tinggalkan karena Allah. Dia punya kemampuan, dia punya harta, dia punya mobil, dia punya kekuasaan, mampu dia. Dia melakukan apa? Dosa-dosa yang lain. Dia mampu itu. Tapi karena dia takut, ya Allah, aku tidak mau melakukan dosa ini. Aku punya kemampuan, tidak mau. Bayangkan, dia sibukkan dirinya, dia sibukkan hatinya terpaut ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu misalnya tempat dia bekerja ini tidak boleh, ini curang nggak boleh, dia tidak boleh. Ya Allah, aku tidak mau lakukan, bukan karena tidak enak, bukan karena nanti takut aku dipecat, tidak. Ya Allah, aku tidak mau lakukan kecurangan ini karena takut kepadamu, ya Allah. Dia niatkan ikhlas. Jadi ikhlas bukan cuma dalam masalah ketaatan, dalam masalah maksiat juga. Kalau dia mau bermaksiat, dia ingat. Atau ketika di hari ini dia tidak bermaksiat, alhamdulillah hari ini tidak ada maksiat yang aku lakukan. Hendaknya dia bersyukur, ya. Jadi sekali lagi bukan hanya dalam hal ibadah, ikhlas itu, tapi dalam hal maksiat. Dia tinggalkan dosa, hendaknya niat karena Allah. Ini yang bermakna, ini yang berkualitas, hidupnya yang berkualitas. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang sering kita baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, ini yang paling dari SD kita hafal ini ayat. Tapi makna dan tafsir kadang-kadang kita tidak ngerti apa hubungannya dengan tauhid. Maka hari ini kita akan jelaskan hubungannya. Katakanlah Muhammad kepada siapa? Seluruh kaum muslimin. Salat mereka artinya ibadah dengan tubuh, ini simbol, bukan cuma salat saja karena Allah, tidak. Semua jenis ibadah yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya, dia berzikir, dia menasehati, dia berdakwah, hendaknya dia niatkan untuk Allah.
Wa nusuki, sembelihannya, dia sedekahnya, hartanya, hewan yang dia mau korbankan atau sedekah yang dia mau sedekahkan, yang besar yang kecil seluruhnya untuk Allah. Wa mahyaya, umat hidupnya dari pagi sampai dia tidur kembali harus untuk Allah. Bahkan dia mau meninggal harus untuk Allah. Bayangkan, indah sekali. Ini amalannya singkat, sedikit, tapi kadang-kadang banyak orang tidak bisa. Ya, keutamanya tadi sudah dijelaskan, masuk surga tanpa dihisab, ditanya tanpa dicek lagi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, langsung masuk surga. Nah, ini sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya ya. Hadis yang kemarin atau pekan lalu kita baca, saya ulangi sekali lagi. Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam law ataitani bi qurbil ardi khatayan thumma laqitani lam tusyrik bihi syai'an la ataituka bi qurbiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa satu bumi, ini bumi yang besar ini, semua isinya dosa kamu semua, dosa kalian semua. Datang meninggal ketemu dengan Allah bawa dosa sebesar itu. Ya, thumma laqitani lam tusyrik bihi syai'an. Tetapi kamu orang tersebut tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah janji Allah akan datangkan ampunan, la ataituka bi qurbiha maghfirah. Dosa atau ampunan Allah lebih besar daripada dosa bumi yang kita, atau satu bumi yang kita lakukan dosa itu. Jadi ampunan Allah lebih besar dari bumi ini, dengan syarat tidak menyekutukan Allah. Ini bahaya kesyirikan, Pak. Artinya apa? Walaupun pahala kalian, ini mafhum mukhalafah hadis ya, dalam ilmu hadis ada namanya mafhum mukhalafah, kebalikan ayat, kebalikan hadis. Artinya apa? Seandainya pahala kalian satu bumi, pahala semuanya, tidak ada dosa sudah. Ya, semua ibadah. Pokoknya pahala ini semua luar biasa ibadah. Tapi ketika mau meninggal dia sempat melakukan kesyirikan kepada Allah, terutama syirik besar. Maka Allah akan datang dengan azab, dengan siksaan, dengan dosa lebih besar daripada dosa atau pahala yang sebesar bumi tadi. Itu maksudnya. Jadi pemahaman kebalikan dari ayat atau hadis. Ini ancaman. Jadi ketika kita berbuat dosa tapi tidak berbuat kesyirikan, sebaliknya, walaupun pahala kita banyak tapi pernah kita melakukan kesyirikan, apalagi di ujung akhir hidup kita sebelum ajal datang menjemput, maka nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bighairi hisab la muhasabatan lahu atau alaihi. Tidak dihisab artinya dia tidak ditanya harta lagi sudah. Yang penting tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dan betul murni syirik, murni tauhidnya. Benar tauhidnya dalam segala kehidupan ibadahnya seluruhnya benar. Ya, seluruhnya dia niatkan untuk Allah. Hidupnya bahkan matinya. Makanya umur kita yang sisa tinggal beberapa tahun ke depan, kita tidak ada yang tahu. Ada yang tinggal mungkin kata Allah mungkin 10 tahun, 15 tahun. Atau kita tidak tahu, mungkin di antara kita tinggal 5 tahun atau tinggal setahun. Maka hari ini kita niatkan yang sisa umur kita ini sudah jangan ditunda, Pak. Bu, jangan ditunda. Kapan kita menunda, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menunda hidayahnya. Maka segera fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Makin rajin di usia-usia makin bertambah. Jangan sebaliknya, aku makin tua, aku lah susah inilah, susah bangun, susah belajar, sudah bisa jalan, malah harus paksa diri belajar, jalan bismillah. Ya, alhamdulillah jamaah ini saya lihat luar biasa. Makin semangat, jangan kendor. Karena syaitan begitu, Pak. Mau tahu salah satu budaya syaitan? Sudahlah. Dibisiknya, yuwaswisu fi sudur. Sudahlah. Ilmu yang dulu kau pelajari itu sudah. Jangan kau belajar tauhid lagi. Sudah. Cukup sudah itu. Ada tipuan seperti ini. Dijelaskan di buku-buku para ulama banyak. Atau sudahlah. Kamu sudah doktor, tidak usah belajar tauhid lagi. Tauhid itu yang pemula. Ada banyak sekali. Sudahlah. Kamu orang Arab. Tauhid itu untuk orang ajam yang bukan Arab. Sudahlah, kamu sudah haji, sudah puasa, jangan belajar tauhid lagi. Sudahlah, pahalamu sudah banyak, kamu sudah bangun masjid, sumbang anak yatim, jangan lagi belajar tauhid. Banyak sekali bisikan-bisikan. Akhirnya begitu masa usianya bertambah tua, bertambah, akhirnya dia makin malas.
sudahlah. Ya. Aku sudah belajar, sudah tamatkan kitab itu. Ingat ya, tauhid itu bukan kitabnya Pak Bu, prakteknya. Kalau hafal ayat, hafal hadis semua orang bisa. Tapi coba kita amalkan saja. Minum makan kita karena Allah atau belum? Coba sebentar kita coba. Kita nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita lupa ya Allah, makan saking enak. Masya Allah. Ya, ini pindang, pati, ada lupa. Harusnya kan ya kenapa kan? Lupa. Nah, tahu itu tuh seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim juga disebut sebagai Al-Khalil. Al-Khalil ini salah satu bentuk pujian. Al-Khalil artinya Al-Habib, di atasnya lagi. Kalau Al-Habib itu kekasih, Al-Khalil itu juga sama kekasih, tapi kekasih yang melebihi kekasih biasa. Ini pemahaman bahasa, keindahan gaya bahasa. Kalau Al-Khalil itu hanya ada dua yang Allah berikan. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kedua Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad. Hanya dua yang diberikan Khalil. Maka kata Nabi SAW di hadis yang lain, seandainya boleh lagi Allah berikan lagi Khalil, la akhadtu Abu Bakrin Khalila, maka aku boleh, atau kata Nabi SAW, seandainya aku boleh memilih mengambil Khalil, kekasih. Kata Nabi SAW, seandainya boleh, artinya apa? Tidak boleh. Khalil itu hanya khusus Allah yang berikan kepada hamba. Maka kata Nabi SAW, seandainya boleh Allah izinkan aku mengambil satu orang saja kekasih, la akhadtu Abu Bakar Khalila, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Kalau satu, itu pun tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa kenapa semua yang diangkat Allah, dimuliakan Al-Khalil, kekasih semuanya Nabiullah Ibrahim, itu luar biasa tauhidnya, kuncinya itu, rahasianya itu tauhidnya. Abu Bakar juga begitu tauhidnya. Dalam masalah apa saja. Lihat, ketika Isra Mi'raj, siapa yang paling pertama mengakui? Abu Bakar. Yang lain ragu. Maka disebut Abu Bakar. Orang yang paling pertama jujur menerima kebenaran itu Abu Bakar. Itu sejarah asalnya. Kemudian lihat ketika Nabi SAW perintahkan bersedekah kepada kaum muslimin, siapa yang paling pertama mensedekahkan seluruh hartanya, seluruh hartanya. Nggak ada lagi sudah. Nggak ada, saya simpan 1 hektar, setengah hektar, 1 kebun kurma buat anak saya, buat saya dan istri. Enggak. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang paling pertama yakin tawakal dengan semurni-murni tawakal. Nah, ini di tauhid. Tauhid yang dinilai Pak, bukan besarnya ini sedekah beliau, tidak. Tawakalnya Abu Bakar radhiyallahu, ketika ditanya, yang apa yang kamu tinggalkan ya Abu Bakar untuk anak dan istri? Maka apa jawaban beliau? Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sungguh aku tidak bisa mengungguli Abu Bakar dalam masalah ini, sedekah. Karena kenapa? Umar hanya bisa mensedekahkan sebagian hartanya, tidak bisa sama seperti Abu Bakar. Tapi di riwayat yang lain disebutkan ketika akhir-akhir kehidupan Umar bin Khattab, beliau bisa mengungguli atau bisa menginfakkan seluruh hartanya untuk kaum muslim. Itu di riwayat yang lain, ya. Ini keutamaan tauhid, Pak. Jadi kalau mau kita, tidak usahlah kita dicintai Allah dengan disebutkan nama kita. Paling tidak kita yang dianggap mengikuti saja, mengikuti jalan-jalan orang-orang yang Khalil, dicintai oleh Allah, luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu, atau kata Nabi SAW di hadis yang lain menyebutkan, Inna Allah idza ahabba fulan fanada Jibril, ya Jibril uhibbu fulan fa'ahibbu, thumma nada Jibril ya ahlas sama, Inna Allah uhibbu fulan fa'ahibbu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hadis Nabi SAW menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, lihat, mencintai, ini amalan hati atau amalan badan? Hati. Cinta itu di sini, Pak, bukan di lips, bukan. Masalahnya kenapa Allah mencintai? Tauhid, rahasianya. Kalau Anda, kita semua, saya mau dicintai oleh Allah,
perbaharui tauhidnya, niat hendaknya seluruhnya untuk Allah. Sama kayak kita Pak, manusia saja. Kira-kira kalau kita berikan misalnya pada anak kita, nak, kamu meminta apa? Mobil, ambil. Apa? Motor, ambil. Apa lagi? Rumah, ambil. Lihat, dengan anak yang tidak kita kasihkan apa? Bagaimana cintanya? Beda. Itu manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau mengambil hati Allah, mau mengambil perhatian Allah, mau mengambil kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada jalan lain kecuali dia dengan jalan tauhid, memurnikan seluruh kehidupannya, perbuatannya untuk Allah. Maka kata Nabi SAW tadi, sedikit lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sungguh aku mencintai si fulan bin fulan bin fulan, anaknya ini, tinggalnya di sini, Apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabarkanlah kepada makhluk bahwa aku mencintai si fulan dan fulan, anaknya si fulan. Maka Jibril alaihissalam pun menyeru kepada seluruh makhluk yang ada di langit, wahai makhluk atau penghuni langit, nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan bin fulan bin fulan yang tinggalnya di sini. Cintailah kalian kepada. Maka seluruh penduduk langit, para malaikat semua menyeru, kami akan cinta kepada dia. Bayangkan kalau ada satu wanita yang cinta sama kita saja, berbunga-bunga kita. Satu. Bagaimana kalau 3 wanita? Bagaimana kalau banyak? Sebaliknya. Bagaimana kalau ada wanita laki-laki yang cinta sama kita, mau menikahi kita, berebut untuk mendapatkan cinta kita? Betapa gembiranya kita. Nah ini Allah yang maha pemilik segala-galanya, yang dikubur, yang di langit, alam barzakh, alam akhir, syurga, neraka, Allah maha memiliki seluruhnya. Ya, Allah perintahkan kepada malaikat untuk cinta kepada hamba. Siapa yang bisa mendatangkan bahaya mudarat pada hamba tersebut? Hanya amalan tauhid saja yang bisa seperti itu Pak. Ini naik makamnya, melebihi para orang-orang alim kalau dia benar tahu tauhid. Ya, kalau mau melebihi orang-orang alim, orang-orang soleh, jihad, orang-orang mujahidin, maka dia atau hafiz, orang yang hafal Quran, perbaiki tauhid. Kita tidak hafal lagi Quran, susah lah. Hadis apalagi, fikih, baca buku beda. Bagaimana caranya kejar ketertinggalan? Ini dia rahasia. Perbaiki niat. Duduk karena Allah, berdiri karena Allah, belajar buku, dengar ta'lim, walaupun sedikit itu. Justru ini yang hebat, yang dahsyat. Berjalan susah payah, walaupun kadang sakit kaki, sakit ini. Bismillah, datang karena berjihad. Ini yang sesungguh-sungguhnya ilmu, umur, kesehatan yang dia infakkan untuk Allah. Ya, inilah umur dia yang sesungguhnya ini. Yang dia duduk belajar agama ini, umur sesungguhnya. Yang kemarin itu, wallahu a'lam, apa niat karena Allah atau tidak. Nah, inilah pentingnya tahu. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita petunjuk, hidayah, ya rahmat, taufiknya, agar kita diberikan istiqomah, diberikan jalan-jalan keselamatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat orang tua kita, suami-suami kita, istri-istri kita yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anak cucu kita jauh dari segala kesyirikan, segala perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita niat yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang as-salihin was-siddiqin wal mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang jujur, yang ikhlas, para sahabat Nabi, al-anbiya, para nabi dan rasul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, anak istri kita, suami kita, dikumpulkan di dalam syurga Firdaus. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita
kelapangan hati untuk menerima perintah dan menjauhi larangan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak-anak kita mendapatkan jodoh yang terbaik karena Allah, karena agama, dan bukan karena dunia semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan-keturunan yang soleh, yang hafiz, yang hafidh, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa bisa menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menginfakkan, mewakafkan umur kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, zikir kita, niatkan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.